Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dengan tulus menyerahkan pilihan Yanxi kepada He Xianran sebagai bentuk terima kasih sekaligus ujian kepercayaan, bukan sekedar transaksi kepentingan. He Xianran menegaskan bahwa bantuannya tidak disertai niat tersembunyi, lalu memanfaatkan nilai strategis pil tersebut untuk dilelang demi menukar informasi rinci tentang laut roh jiwa 7 warna. Pil itu terbukti asli dan sangat langka, namun masih harus dibuktikan lebih lanjut keasliannya oleh para tokoh alkemis super hingga ditetapkan sebagai barang pamungkas lelang. Sementara itu, Xiaoyan memulihkan kekuatan jiwanya sebagian dan semakin memperkuat hubungan saling percaya dengan He Xianran, menandai kerjasama yang didasari etika, bukan keserakahan. Begitu kabar bahwa pil Yin yang akan menjadi barang lelang penutup diumumkan, seluruh para ahli yang telah berada di aula lelang Dewa Iblis langsung tersulut antusiasmenya. Terutama mereka yang berada di tingkat keabadian dewa. Memiliki pilihan yang hampir sama artinya dengan memiliki satu nyawa tambahan. Nilai dari hal itu tentu tak perlu dijelaskan lebih jauh. Namun, sebagai barang lelang penutup, setidaknya masih diperlukan waktu sekitar 10 tahun. Tujuannya adalah menunggu lebih banyak ahli kuat berkumpul. Demi memanaskan suasana lebih awal, sebelum pelelangan resmi dimulai, pihak lelang terlebih dahulu menampilkan pilihan yang di puncak dinding kristal raksasa, serta membuka tahap penawaran awal. Seperti yang telah diduga, harga awal 1 miliar koin Dewa Iblis yang ditetapkan oleh He Xianran melonjak dengan sangat cepat. Hanya dalam tahap pralelang saja, harganya telah menembus 3 miliar, naik 2 kali lipat. Namun, koin Dewa Iblis hanyalah syarat tambahan. Inti sebenarnya dari pelelangan ini adalah informasi mengenai laut roh 7 warna. Saat ini, pandangan He Xianran dan Xiaoyan kembali tertuju pada gambar yang dipancarkan oleh cermin emas harta. Aula lelang masih dipenuhi hiruk-pikuk. Kemunculan pilihan yang bukan berarti kebanyakan orang tidak tertarik, melainkan karena mereka sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk ikut menawar. Karena itu perhatian mereka pun dengan cepat beralih ke barang lelang lainnya. Putaran lelang baru berlangsung dengan sengit. Sebuah sirah berkilau penuh cahaya menarik beberapa ahli bernafas kuat untuk saling bersaing menaikkan harga. Namun, barang-barang berikutnya tak satu pun benar-benar mampu menarik minat Xiaoyan. Dengan kekuatannya saat ini, benda yang layak menarik perhatiannya sudah sangat jarang. Bahkan masih kalah dibandingkan simpanan milik He Xianran. Xiaoyan lebih banyak membeli berbagai bahan obat langka sebagai persiapan untuk peracikan pil di masa depan. Kini dia memiliki kebun roh, di mana satu tanaman obat dapat berkembang tanpa henti. Inilah alasan dia mampu meracik pil Yin yang begitu menentang langit. Namun Xiaoyan sangat memahami, kecuali untuk dikonsumsi sendiri, memproduksi pil semacam ini secara massal bukanlah hal baik. Pada akhirnya pil tersebut pasti akan jatuh ke tangan para ahli keabadian dewa. Siapapun orangnya, hal itu berada di luar kendalinya, dan bahkan bisa menimbulkan ikatan sebab akibat yang berbalik mencelakakan dirinya sendiri. Saat Xiaoyan tengah berpikir, muncul di layar sosok wanita rubah dari ras iblis, berpenampilan mempesona dengan 9 ekor bergoyang lembut di belakangnya. Namun seluruh perhatian justru tertuju pada gumpalan api aneh di belakangnya, yang disegel di dalam inti es misterius berusia 10.000 tahun. Api asal. Xiaoyan seketika merasakan gelombang energi yang dipancarkan oleh api tersebut. Nyala api berwarna ungu keemasan mengalir perlahan di dalam kristal es, berubah bentuk tanpa henti, kadang menyerupai naga, kadang burung pinik, memancarkan aura paradoks yang mampu membakar segalanya namun juga menumbuhkan kehidupan. Itu adalah api asal ungu nirwana. Suara wanita rubah itu terdengar tegas dan penuh semangat. Api asal ini mengandung hukum api, baik bagi peracik pil maupun ahli yang menempuh jalur kultivasi api. Manfaatnya tidak terhitung. Harga awal 50 juta koin Dewa Iblis. Pandangan Xiaoyan sedikit menyempit. Jika bukan karena di dalam tubuhnya terdapat api asal sejati, dia mungkin juga akan tertipu. Ini hanyalah serpihan api ungu. Memang tampak menggetarkan, namun tidak terlalu berguna baginya saat ini. Namun alisnya terangkat sedikit, teringat pada api batu pemusnah di dalamnya. Api itu memiliki daya penghancur ekstrim, tetapi membutuhkan akumulasi energi untuk meledak, dan setelah digunakan sebelumnya, kini telah meredup. Jika dibiarkan menelan api lain, barangkali dia bisa pulih dengan cepat. Api ini lumayan, gumam Xiaoyan dengan pelan. He Xianran segera memahami maksudnya, dan langsung memanggil para penjaga. Akhirnya, api tersebut ditebus dengan harga 1 miliar koin Dewa Iblis dan dikirim ke hadapan Xiaoyan. Saudara Xiaoyan tak perlu sungkan, silahkan terus membeli. Perasaan semacam ini sudah lama tak kurasakan, ujar He Xianran sambil tertawa. Xiaoyan tersenyum sambil mengepalkan tangan. Uang terlalu banyak kadang juga menjadi beban. Aku malah membuat saudara heboros.
Setelah itu, Xiaoyan melepaskan api batu pemusnah yang telah meredup, lalu memberinya makan serpihan api asal yang baru dibeli. Melihat pemandangan itu, alis Xianren sedikit terangkat. Gelombang api tersebut luar biasa, namun konsumsi energinya juga sangat besar. Satu serpihan api ungu jelas tidak cukup. Pengawal, bawa semua benih api asal yang ada di aula lelang. Berapapun jumlahnya, aku akan membelinya, perintah Xianren sambil mengayunkan tangan. Para penjaga menjawab dengan gembira dan segera membawa 7 atau 8 benih api asal. Namun tak satu pun merupakan asal sejati. Semuanya hanyalah api cabang. Xiaoyan tidak serakah. Selama api batu pemusnah dapat menelan dan memulihkan dirinya, itu sudah cukup. Total biaya yang dikeluarkan Xianren mencapai belasan miliar koin Dewa Iblis. Jumlah yang benar-benar mencengangkan. Jika itu adalah api asal sejati, bahkan uang sebanyak itu pun belum tentu cukup. Dan pasti akan memicu perebutan berdarah. Tak lama kemudian, seorang penjaga kembali datang dengan suara penuh kegembiraan dan hormat. Laporan, hasil penilaian pil Yin Yang telah selesai. 13 penilai harta utama dan 3 Grandmaster peracik pil telah memastikan bahwa pil ini asli. Aula lelang telah memutuskan untuk segera mengaktifkan promosi tingkat tertinggi, menyebarkan kabar ini ke seluruh alam langit barat, serta sepenuhnya mematuhi permintaan yang mulia, menjadikan informasi rinci tentang wilayah terlarang Laut Roh 7 Warna sebagai inti pertukaran, dan menetapkan pil dewa ini sebagai barang penutup terbesar dalam lelang agung festival Dewa Iblis kali ini. Xiaoyan dan Xianren tetap tenang, hanya mengangguk ringan, seolah semuanya telah berada dalam perhitungan mereka. Di wilayah suci para dewa dan Buddha yang jauh, kediaman ras dewa di alam langit barat, tak satu pun ras iblis berani mendekat. Di pusat kolam teratai tanpa batas, seorang wanita berbaju putih duduk bersila di atas singgasana teratai. Kain tipisnya bergerak tanpa angin. Tanda Buddha berwarna merah di dahinya bersinar lembut, berpadu dengan teratai 7 warna di kolam. Pil Yin Yang telah muncul. Pergilah, ambilkan untukku. Suara suci bergema di seluruh ruang. Wanita di atas teratai 7 warna perlahan membuka mata. Jernih, bak kristal. Baik guru, dia berdiri dan melangkah di kehampaan. Bunga teratai merah muda bermekaran di bawah telapak kakinya. Ingat, informasi tentang Laut Roh 7 Warna tidak boleh benar. Itu adalah wilayah terlarang dewa dan Buddha. Bagaimana mungkin makhluk fana diizinkan mencemarinya? Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.